Perkenalkan, kami dari kelompok 3 K27 akan menampilkan laporan tugas besar mata kuliah Lydia. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila, teman-teman saya ada Tanji, Salma, Najik Akbar, dan juga Farda. Next. Di sini ada konten yang akan kita tampilkan, yaitu ada definisi masalah, data dan atribut, kemudian ada pra-proses dan pembersihan data, kemudian ada analisis data, dan terakhir ada kesimpulan dan juga syarat. Next. Nah, masuk ke bab pertama, yaitu definisi masalah. Next. Nah, di dalam definisi masalah ini ada latar belakang yang berupa pertanian padi merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Karangasembali. Namun, ada kalanya produksi padi menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kestabilan kondisi iklim. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu, maaf sebelumnya bisa kembali. Nah, ada curah hujan, kemudian kelembapan, dan juga suhu udara. Nah, ini tuh kami dapat dari Jurnal Setiawan 2020. Next. Kemudian tujuan dari tugas besar mata kuliah ini adalah analisis hubungan variabel, membangun model prediksi, dan juga memberikan rekomendasi. Next. Di sini ada variabel independen, yaitu curah hujan, suhu udara, dan juga kelembapan. Sedangkan variabel dependennya adalah next, jumlah produksi padi. Dan di sini saya akan membahas dari mana data-data variabel bersumber, bagaimana bentuk, format, dan ukuran file, dan sedikit menyinggung mengenai beberapa proses awal dari loading sampai deskripsi atribut. Baik, dalam satu file sumber yaitu Badan Pusat Statistik di data Kabupaten Karangasem dalam angka 2019 sampai 2023, kami mendapatkan ketiga data variabel X, yaitu data curah hujan, data kelembaban udara, dan data suhu udara yang pada tahun 2018 sampai 2022. Sedangkan untuk data variabel Y, kami juga mendapatkan data dari BPS di data produksi padi per bulan Kabupaten Karangasem, Bali. Kemudian, data mentah dari BPS tersebut kami olah dan konsolidasikan ke dalam file Excel yang tertera pada layar. Berikut merupakan format dan ukuran file. Kemudian setelah itu, kami melakukan beberapa proses awal sebelum kami dapat mengatakan data kami layak untuk diolah lebih lanjut. Di sini kami ada melakukan proses loading dan pengecekan awal berupa pembukaan data dan pemeriksaan data. Kemudian kami juga melakukan analisis dimensi data dan pemenuhan kriteria kelayakan data. Oke, lanjut ke bab 3, ada praproses dan pembersihan data, boleh di next. Yang pertama ada statistik deskriptif, yaitu digunakan untuk melihat gambaran umum dari data sebelumnya, dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan variabel-variabel yang kami gunakan, itu ada rata kelembapan udara, curah hujan, suhu udara, lalu ada jumlah produksi padi. Lalu ada tools Excel yang kami gunakan, itu ada MEAN, standar deviasi, persentil, nilai maksimum, nilai minimum, dan median. Boleh di next. Oke, berikut adalah hasil dari tiap-tiap masing variabel dengan tools yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Boleh di next. Oke, lalu ada nilai persentil dari tiap variabel, mulai dari 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Boleh di next. Lalu ada visualisasi data awal. Visualisasi data awal ini merupakan langkah penting dalam eksplorasi data untuk membantu mengidentifikasi pola, tren anomali, serta visual. Boleh di next. Oke, berikut adalah visualisasi data rata kelembapan udara per bulan pada tahun 2018 hingga 2022. Lalu ada visualisasi data curah hujan, visualisasi data produksi padi. Lalu ada korelasi antar variabel. Korelasi ini untuk mengukur sejauh mana dua variabel berhubungan satu sama lain. Nilai korelasi berkisar dari -1 hingga 1. Nilai 1 mendekati positif yang kuat, kalau -1 itu menghubungkan antara negatif yang kuat. Berikut adalah korelasi antar tiap-tiap variabel. Selanjutnya itu bab 4 tentang analisis data. Next. Nah, di sini itu kita bagaimana adalah langkah-langkah bagaimana kita mendapatkan si model regresi linearnya. Di sini ada persiapan data. Next. Kemudian pembentukan model. Next. Kemudian ada evaluasi model. Next. Dan terakhir adalah visualisasi untuk mendapatkan gambaran si model. Next. Nah, di sini adalah hasil analisis yang menggunakan Excel, yang mana didapatkan bahwa ASP-nya adalah 0,172911. Next. Dan di slide berikutnya, itu yang slide sekarang, adalah model regresi yang didapatkan dengan menggunakan Python. Dan hasil ASP-nya itu mirip dengan sebelumnya, yaitu 0,172910. Next. Ini adalah interpretasi hasil. Yang pertama adalah koefisien regresi, ada intercept, ada koefisien positif, dan koefisien negatif. Kemudian ada RMSE itu untuk mengukur rata-rata kesalahan prediksi model. Semakin kecil nilai RMSE, semakin baik model dalam prediksi. Kemudian ada koefisien determinasi atau R-square yang mungkin menjadi objek utama dalam
diskusi yang kita lakukan, yaitu untuk menunjukkan presentasi variasi produksi padi yang dapat dijelaskan oleh model, dan ketika mendekati satu menunjukkan model yang sangat baik. Next. Baik, untuk bab yang terakhir, itu bab kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Next. Nah, jadi kesimpulan dan saran yang dari model yang telah kami buat itu, dia itu menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mengestimasi produksi padi di wilayah studi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan itu memiliki potensi yang kuat untuk mengurangi dinamika produksi padi. Jadi hasil prediksi tetap akurat karena model mampu menangkap pola lain yang relevan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa faktor iklim tetap memberikan kontribusi yang bermakna dalam konteks tertentu. Jadi untuk penelitian ini tuh memberikan landasan yang kokoh untuk pengembangan model prediksi yang lebih komprehensif. Nah, model yang telah dibangun ini tuh dapat menjadi dasar awal yang andal dalam merumuskan kebijakan adaptasi dan juga strategi peningkatan produksi berbasis data. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.